Inilah rahasia keris Ageman dan keris Tayuhan. Dan dulu ternyata keris bisa digadaikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teguh Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, ini saya di Mojokerto ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang keris Ageman dan keris Tayuhan ya. Karena memang beberapa temen kapan hari itu nanya ya tentang keris Ageman, apakah benar itu memang tidak ada yoninya. Nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau teman-teman lihat keris ini, mungkin teman-teman bisa nebak ya, ini kira-kira ini Ageman apa Tayuhan ya. Kalau ini warongkonya ada ukiran ya, salah satu ayat di Al-Quran ya, ayat kursi ya. Kalau kerisnya, nah seperti ini, lo 5 ya. Nah, ini keris isinya sih biasa ya, bukan keris yang istimewa ya. Nah, sekarang kita bahas ya tentang keris Ageman dan keris Tayuhan ya. Kalau teman-teman baca di ensiklopedia keris atau tanya di senior-senior perkerisan atau sesepuh perkerisan, jadi istilah Ageman itu untuk menyebut keris-keris yang pembuatannya itu memang lebih ditujukan ke keindahannya ya, keindahan fisiknya ya. Jadi untuk esoteris Wahyoni konon di nomor 2 kan. Nah, kalau yang keris Tayuhan itu yang pembuatannya itu memang ditujukan untuk lebih ke esoterisnya ya, atau lebih dimanfaatkan tuah yoninya ya. Tapi apakah benar seperti itu ya? Nah, nanti akan kita bahas lebih detail ya. Nah, Ageman sendiri kalau dalam bahasa Jawa, Ageman itu pakaian artinya ya. Kalau ngagem itu memakai ya. Kalau diagem dipakai kayak gitu ya. Nah, maksudnya kalau keris Ageman itu biasanya keris yang dipakai seseorang ya. Tapi nanti dalam pengertiannya kalau di ensiklopedia keris atau dunia perkerisan mungkin agak sedikit spesifik ya. Nah, biasanya kalau keris yang dipakai seseorang memang ada yang memang diutamakan keindahannya, tapi sekaligus juga ada yang juga diutamakan tuah yoninya. Keris Ageman intinya yang dipakai seseorang ya. Ageman itu artinya pakaian ya. Nah, kalau di ensiklopedia keris itu memang dijelaskan juga ya. Jadi memang di awalnya dulu memang yang dimaksud keris Ageman itu memang proses pembuatannya lebih mengutamakan keindahan atau keglamoran lah, istilahnya seperti itu ya. Dan memang dalam kenyataannya, terutama di zaman Belanda itu istilah keris Ageman itu banyak ditujukan ke keris-keris yang dibuat oleh orang-orang kaya ya, saudagar kaya, biasanya untuk cindera mata ya, dikasihkan kayak ke Belanda atau ke orang kaya lainnya gitu ya. Tuh, tapi kalau yang dipakai sendiri itu biasanya memang selain untuk mengutamakan sisi keindahannya juga tuah yoninya ya, atau esoterisnya ya. Nah, kembali lagi ya, jadi sampai 1920-an itu keris Ageman itu memang dikenal itu konon keris yang memang disukai oleh saudagar kaya, orang-orang kaya yang punya banyak uang tapi kurang memahami keris, terutama dari sisi esoteris. Seperti itu ya. Kalau yang Tayuhan itu memang yang pembuatannya diutamakan ke tuah yoni atau esoterisnya ya. Ada yang dibuat biasa, ada yang dibuat juga glamor ya, atau mewah juga ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi untuk keglamoran atau tidak glamornya itu tidak bisa menentukan ya tentang esoteris juga ya sebenarnya ya. Itu nanti lebih harus ditayuh langsung ya. Makanya ada istilah menayuh keris ya. Nah, tapi sejak tahun 1930-an, tepatnya ketika terjadi Islam Malaysia, jadi atau kebangkrutan ekonomi, keruntuhan ekonomi ya. Jadi justru di Pegadaian itu keris-keris yang dinilai tinggi oleh Pegadaian itu adalah keris-keris yang disebut sebagai keris Ageman, yang memang biasanya itu ada sinar rasa emasnya atau kinata emasnya, dan warongkonya biasanya hiasannya mewah ya, jadi kayak perak, ada hiasan intannya juga ya. Nah, karena memang yang dinilai mahal justru keris-keris yang awalnya disebut keris Ageman, akhirnya paradigma masyarakat di era itu menganggap bahwa keris-keris yang dinilai tinggi adalah ya keris-keris yang kayak kinata, sinar rasa, atau yang awalnya itu disebut keris Ageman. Dan tahun 90-an, tepatnya 1996, keris-keris yang awalnya dulu disebut keris Ageman
yang waktu di Pegadaian itu dinilai sangat tinggi. Jadi di tahun 90-an itu keris-keris yang nilainya tinggi puluhan juta, ratusan juta justru adalah keris-keris yang disebut keris ageman tadi ya, yang ada kayak sinar rasa emasnya, kinata emasnya, yang warongkonya mewah, jadi seperti itu. Jadi itu sejarahnya ya. Jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau biasanya apakah yang keris ageman selalu tidak ada yoninya, belum tentu ya. Memang yang diutamakan adalah istilahnya keindahannya ya. Tapi kalau yang dipakai sendiri, yang mau diagem sendiri oleh seseorang, itu biasanya tuah yoninya juga sangat bagus ya. Kalau yang memang untuk cindera mata, memang umumnya lebih ke sisi keindahannya saja. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang keris ageman dan keris tayuhan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Nah, ini adalah penjelasan tentang keris ageman dan keris tayuhan di buku ensiklopedia keris ya, Pak Bambang Hastings Nuksmoyo. Dari sini kita juga tahu ya, ternyata zaman dulu keris itu bisa masuk ke Pegadaian. Laire anetepi ing reh kasatriyanipun Susilo Anurogo Wignya Metyasing Sasami. Lahirnya mentaati terhadap kedudukan satrianya, sopan santun menarik hati, pandai mengambil hati sesamanya.